Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas penilaian akhir tahun analisis kimia instrumen. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini Marcella Dua Amelia akan menjelaskan cara preparasi sampel dengan destruksi atau pelarutan menggunakan cara oksidasi kering. Dengan preparasi sampel pada penentuan fosfor pakan ternak. Nah, langkah 1, abukan 2 gram sampel ke dalam cawan proselin selama 4 jam pada suhu 600 derajat Celcius. Dinginkan dan tambahkan 40 ml HCl dan beberapa tetes HNO3, kemudian panaskan di dalam water bath. Kedua, dinginkan, pindahkan secara kuantitatif ke dalam labu ukur 200 ml, tepatkan dengan Aquades sampai tanda batas. Saring dan tampung alikot yang mengandung 0,5 sampai 1,5 mg P dalam 100 ml labu ukur. 3. Tambahkan 20 ml reaksi molibdopanadat, encerkan hingga tanda batas dengan H2O, aduk merata. Dan keempat, biarkan larutan selama 10 menit. Cara preparasi sampel dengan detrux atau pelarut menggunakan cara oksidasi basah. Preparasi sampel pada pengujian kadar fosfor pada pupuk. Yang pertama, timbang pupuk dengan teliti 1 gram pupuk yang sudah dihaluskan, kemudian masukkan ke dalam gelas piala 250 ml. Tambahkan 20-30 ml HNO3PA, terus didihkan perlahan selama 30-40 menit untuk mengoksidasikan bahan yang mudah teroksidasi, kemudian dinginkan. Tambahkan 50 ml air suling dan didihkan beberapa menit dan kemudian dinginkan. Nah, terus pindahkan ke labu ukur 500 ml dan tepatkan dengan air suling sampai tanda batas dan homogenkan. Saring dengan kertas Wetman 41 dan tampung ke dalam air lemier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitria dari kelas 11 Kimia Analis 1. Di sini saya akan mencoba menjelaskan cara memperoleh jumlah sampel uji sebanyak 25 ml jika mendapatkan sampel air sebanyak 5 liter yang terdapat pada preparasi sampel air minum pada pengujian kadar amonium metode spektrofotometri. Pertama-tama, pipet 25 ml dan masukkan ke dalam Erlenmeyer 50 ml. Tambahkan dan homogenkan setiap masing-masing penambahan 1 ml larutan fenol, 1 ml larutan natrium peroksida, dan 2,5 ml larutan pengoksida. Langkah kedua, tutup dengan tutup plastik. Biarkan warna timbul dalam suhu kamar 22 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius yang terlindungi dari cahaya minimal 1 jam. Warna stabil dalam 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manisa Punjabi. Di sini saya akan menjelaskan atau akan menjawab soal nomor 4. Bandingkan sampel uji pada pengujian kadar analit dengan spektrofotometri UV dan visible. Jelaskan persamaan dan perbedaannya. Spektrofotometri visible. Pada spektrofotometer ini yang digunakan sebagai sumber sinar atau energi adalah cahaya tampak visible. Cahaya visible termasuk spektrum elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata manusia. Reagen yang digunakan harus betul-betul spesifik, hanya bereaksi dengan alat yang akan dianalisa. Sampel yang dapat dianalisa dengan metode ini hanya sampel yang memiliki warna. Hal ini menjadi kelemahan tersendiri dari metode spektrofotometri visible. Salah satu contohnya adalah pada analisa kadar protein terlarut. Protein terlarut dalam larutan tidak memiliki warna. Oleh karena itu, larutan ini harus dibuat berwarna agar dapat dianalisa. Reagen yang harus digunakan adalah reagen Folin. Spektrofotometri UV berbeda dengan spektrofotometri visible. Pada spektrofotometri UV atau ultraviolet berdasarkan interaksi sampel dengan sinar UV. Sinar UV memiliki panjang gelombang 190-38 nanometer. Sebagai sumber sinar dapat digunakan lampu deuterium. Karena sinar UV tidak dapat dideteksi oleh mata kita, maka senyawa yang dapat menyerap sinar ini terkadang merupakan senyawa yang tidak memiliki warna, bening atau transparan. Oleh karena itu, sampel tidak berwarna tidak perlu dibuat berwarna dengan penambahan reagen tertentu. Sebagai contoh pada analisa protein terlarut, jika menggunakan spektrofotometri visible, sampel terlebih dahulu dibuat berwarna menggunakan Folin. Maka bila menggunakan spektrofotometri UV, sampel dapat berlangsung dianalisa.